Halo, selamat sore. Annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya, Yutsa Zuhrufil Ula, dan kali ini kita masuk ke dalam chapter free session keempat dari online class yang dilakukan oleh @koreago_idn. Nah, di chapter keempat ini kita akan membahas tentang mastering Hangul, the Korean alphabet, untuk lebih mendalam seperti cara-cara untuk mengkombinasikan huruf-hurufnya dan juga bagaimana penempatan huruf-huruf tersebut jika ingin dirangkai dalam sebuah kata-kata atau kalimat. Untuk cara kombinasi huruf Hangul sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada vokal yang berbunyi, yang kedua ada konsonan plus vokal, yang ketiga ada vokal berbunyi plus konsonan, yang keempat ada konsonan plus vokal plus konsonan. Untuk hari ini kita akan membahas 2 item, yaitu pertama vokal berbunyi dan yang kedua adalah kombinasi konsonan ditambah dengan vokal. Nah, sekarang kita masuk ke chapter pertama. Untuk vokal berbunyi, vokal di dalam huruf Korea sendiri ada 2 jenisnya, yaitu vokal tunggal dan juga vokal ganda. Untuk vokal tunggal sendiri ada 10 huruf yang termasuk di dalam kategori vokal tunggal. Yang pertama adalah huruf O, seperti yang ada di mouse saya kali ini. Kemudian yang kedua adalah huruf Yo. Yang ketiga adalah huruf U. Keempat adalah huruf U. Selanjutnya ada huruf E. Selanjutnya ada huruf O. Kemudian ada huruf Yo. Huruf A. Lalu ada huruf Ya. Dan juga huruf I. Nah, jadi itu tadi 10 item vokal tunggal di dalam huruf Hangul atau dalam bahasa Korea. Sedangkan yang kedua, kategori kedua ada vokal ganda, yaitu huruf E, huruf Y, huruf E, huruf Y, selanjutnya wo, selanjutnya wi, lalu wa, kemudian ada huruf W, kemudian ada huruf W, selanjutnya adalah W, kemudian ada huruf E. Namun, dari semua vokal-vokal tersebut, jika mereka berdiri satu saja atau sendirian saja, itu tidak bisa dibunyikan oleh orang Korea. Jadi walaupun misalnya kita ambil contoh yang pertama di vokal tunggal ini adalah huruf O, kita tahu ini adalah huruf O di seperti sistem huruf alfabet ya. Tapi kalau dia hanya berdiri sendiri aja, itu orang Korea tidak akan membacanya sebagai huruf O. Agar bisa keluar bunyi O, maka kamu harus menggabung dengan satu jenis konsonan yang disebut dengan ing atau yang berbentuk seperti lingkaran. Begitu pula jika kita ambil contoh vokal ganda di sini. Vokal ganda di sini contohnya ada E. Kita ambil yang contoh E. E ini tidak akan bisa dibaca E jika dia berdiri sendiri. Agar bisa keluar bunyi E, itu kamu harus menggabungkan dengan konsonan ing atau yang berbentuk seperti lingkaran ini di depan huruf E. Atau vokal ganda yang lain seperti huruf wo. Wo ini adalah huruf vokal ganda. Dia terdiri dari huruf U dan juga digabungkan dengan huruf O. Jadinya ini menjadi vokal yang disebut vokal wo. Tapi orang Korea tidak akan membacanya dia sebagai wo kalau tidak ada konsonan i yang di depannya. Jadi agar dia bisa keluar bunyi wo, kamu harus menggabungkannya dengan huruf ing atau huruf eng di depannya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Kita contoh ya, ini contohnya misalnya ada yang namanya Ani. Nah, ini kan yang huruf di depan kata-kata Ani ini adalah huruf vokal ya. Nah, ini kata Ani terdiri dari 2 suku kata, A plus Ni. Tapi kamu nggak bisa menuliskannya seperti
Jadi kalau misalnya nama Ani, agar suku kata pertama yang A itu bisa terbaca A, itu kamu harus menambahkan huruf ing di depannya, yaitu ing plus A, baru bisa dia keluar A. Jadi nggak bisa kalau hanya ditulis seperti ini saja. Itu tidak bisa terbaca A oleh orang Korea. Agar dia bisa terbaca dengan A, maka kamu harus menggabungkan dengan konsonan ing. Walaupun pada akhirnya bunyi eng atau iyengnya itu tidak terbaca ya ketika diucapkan. Tapi setiap huruf vokal yang diletakkan di depan dan dia berdiri sendiri, dia harus selalu digabungkan dengan huruf iyeng. Sehingga A. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di depan suku kata tersebut ada huruf konsonannya, dalam hal ini misalnya ni itu suku kata keduanya adalah ni, berarti kan ini depannya ada konsonannya n. Nah, itu gampang aja, konsonan n ditambah i, makanya dia jadi ni. Seperti itu. Atau kita coba lagi yang contoh kedua. Contoh kedua adalah misalnya namanya orang Indonesia itu ada nama Eka. Eka itu kan terdiri dari dua suku kata, huruf E dan kemudian suku kata kedua yaitu K. Nah, kalau kamu namanya Eka dan di depan itu ada huruf E, kamu nggak bisa hanya menuliskan satu huruf aja seperti ini, karena dia ini harus nempel ke satu huruf yang lain gitu loh. Dia tuh harus nempel ke satu huruf yang ada di depannya. Di konsonan vokal seperti ini, dia tuh harus menempel di konsonan yang lain. Nah, konsonan yang tidak mengeluarkan bunyi dan bisa digunakan untuk huruf E itu adalah konsonan iyeng atau eng. Nah, jadi kalau eng ditambah E, dia akan mengeluarkan bunyi E. Jadi kalau kamu namanya Eka, nggak bisa nulisnya hanya E, K, begini. Kenapa? Karena ini huruf yang depan ini, dia itu harus menempel pada suatu huruf konsonan yang lain. Seperti itu. Seperti ini, kalau nama K, karena belakangnya K, berarti ini kan ada huruf A-nya. Huruf A-nya menempel dengan huruf konsonan K. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga adalah nama Wulan. Wulan. Nah, di Korea tidak ada huruf yang bisa dibaca dengan Wu. Jadi, orang yang namanya Wulan itu biasanya jika dituliskan menjadi huruf Korea menjadi Ulan. Terdiri dari kata dua ya, ul dan lan. Kenapa kok jadi ul dan lan? Pertama, kita breakdown dulu nih huruf-hurufnya. Ada pertama iyeng untuk menimbulkan bunyi u, kemudian huruf u, kemudian kita kasih huruf l. Nah, setelah itu suku kata yang kedua adalah lan. Yang terdiri dari huruf l, huruf a, kemudian huruf N, sehingga terciptalah bunyi ul dan lan. Mungkin kamu ada pertanyaan, loh, ini kan huruf real seperti ini, itu kan huruf N, itu kan huruf R atau huruf R. Nah, sebenarnya huruf real ini dia itu punya aturan. Aturan yang pertama adalah ketika dia hanya diletakkan di depan, dia akan menjadi huruf R. Dan kalau dia diletakkan di bawah atau di belakang, dia baru bisa menjadi huruf L. Jadi kalau di depan, dia menjadi R. Ini di depan. Sedangkan kalau dia di belakang, dia baru bisa menjadi L. Nah, terus kenapa nulisnya kok harus double L? Harus double real. Kenapa nggak seperti ini? Ran. Atau ul an. Nah, kenapa kok R-nya harus 2? Karena selain diletakkan di belakang baru bisa dia menjadi L, peletakan real 2 huruf juga bisa menjadi L. Jadi kalau misalnya hanya nulis satu R-nya seperti ini, misalnya nih U, R, A, N, dia orang Korea akan membacanya sebagai uran. Sedangkan kalau misalnya taruhnya di bawah L, dia waktu iyeng U dan
realnya ketemu, dia pertama akan kebaca ul. Tapi begitu dia bakal ketemu huruf vokal, dia akan kembali lagi menjadi huruf R. Nah, jadi biar dia tetap menjadi huruf L, maka harus digabungkan menjadi dua real, yaitu di bawah dan di atas. Seperti itu ya. Jadi namanya bulan itu kalau dituliskan menjadi Hangul adalah ulan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Ini aku hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Yang di sini kita punya contoh adalah Iskandar, nama Iskandar. Nah, bagaimana cara kita menuliskan nama Iskandar agar orang Korea bisa membacanya mirip dengan kata Iskandar? Yaitu kita harus breakdown menjadi Iskandar. Karena orang Korea tidak bisa membaca huruf mati seperti orang Indonesia ya, Iskandar. Kalau huruf S sama huruf R di akhir, jika ingin menjadi namanya Iskandar itu dia tidak bisa menjadi dibaca Iskandar. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kita harus breakdown dulu, nama Iskandar itu terdiri dari beberapa suku kata. Pertama kan is, kan, dan dar. Jadi ada 3 suku kata ya. Baru kita ubah menjadi Hangul. Pertama, suku kata yang pertama yaitu is. Huruf yang, huruf i, menjadi huruf i. Tapi kalau kamu menuliskan nanti di bawahnya adalah is, S-nya di bawah, bagi orang Korea, huruf S di bawah itu otomatis akan dibaca menjadi T. Jadi kalau kamu menuliskan Iskandar itu menjadi yang, I, dan S, dengan posisi S-nya di bawah, berarti orang Korea akan membacanya it, bukan is. Nah, gimana caranya biar huruf S-nya ini tetap keluar dan nggak menjadi huruf mati atau huruf T? Maka mereka membacanya menjadi se. Jadi ise, bukan is, tapi ise. Nah, biar menjadi huruf se, yaitu kamu menuliskan huruf S, kemudian dikombinasikan dengan vokal e. Seperti itu ya. Jadi bacanya untuk suku kata yang pertama is, bagi orang Korea pembacaannya adalah menjadi ise. Seperti itu. Kemudian untuk suku kata yang kedua yaitu kan. Kalau kan itu lebih mudah ya. Kita tinggal gabungkan aja huruf kyek, huruf A, sama huruf N. Kenapa pakainya kyek? Karena orang Korea pelafalan untuk nama gabungan itu biasanya lebih mudah kalau pakai huruf kyek daripada huruf K. Kalau misalnya kita ambil contoh yang pertama, ini kan Eka. Eka ini kan sudah nggak ada gabungannya lagi kan di belakang. Makanya kalau misalnya dikasih huruf K, bagi lidah mereka masih bisa ditolerir ya cara mengucapkannya. Tapi kalau ini kalau Iskandar ini kan habis lanjutannya huruf K-nya itu kan masih ada lanjutannya. Bagi orang Korea itu sense-nya terlalu berat. Jadi agar lebih ringan mereka biasanya menggunakan bukan huruf K tapi huruf K. Jadi iskan, kan. Seperti itu ya. Sekarang kita berlanjut ke suku kata yang ketiga, yaitu dar. Nah, bagaimana kita membentuk dar? Nah, ini konsepnya sama dengan kita ketika mengucapkan is tadi ya. Kalau kita menuliskan menjadi dar, D, A, R, seperti yang kita sudah bahas di nomor 3 tadi, huruf real, kalau di bawah, itu kan otomatis menjadi L, ya kan? Sedangkan dia kan namanya Iskandar, bukan Iskandar, ya kan? Nah, bagaimana caranya dia agar keluar bacaan dar? Berarti dia harus dijadikan 2 suku kata. Kita jadikan 2 suku kata menjadi da. Kemudian agar keluar R-nya, huruf real kan bisa jadi R kalau dia posisinya di depan ya. Berarti kita tuliskan huruf real dan kita kasih Iskandar. Jadi ya bagi orang Korea nama Iskandar itu mereka nggak bisa mengucapkan dengan benar Iskandar,
tapi mereka mengucapkan sebagai Iskandar. 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 Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Yang kedua ini adalah cara penggabungan antara huruf konsonan dengan huruf vokal. Nah, ini kita hanya menggabungkan dua huruf aja dulu ya. Nah, huruf vokal itu posisi penggabungannya ada dua jenisnya. Yang pertama diletakkan di bawah dan juga ada yang diletakkan di samping. Huruf vokal yang diletakkan di bawah daripada huruf konsonan lainnya itu adalah huruf O, huruf Yo, huruf U, huruf U, huruf E, huruf Wo, Wi, Wa, We, Ei. Ini semua kalau mau digabungkan dengan konsonan, mereka posisinya harus di bawah dari konsonan yang pertama. Contohnya adalah membentuk huruf O. Pertama konsonan ieng ketemu dengan huruf O. O-nya di bawah kan? Kemudian bacaan selanjutnya adalah yo. Konsonan yang pertama yaitu ieng. Kemudian kita letakkan yo di bawah konsonan tersebut. Kemudian ada wi. Nah, kita meletakkan konsonan ieng di atas, lalu kita letakkan di bawah ieng tersebut huruf wi. Begitu pula kalau contoh we. We itu adalah gabungan dari huruf konsonan eng atau ieng, dan di bawahnya diletakkan huruf vokal, yaitu we. Sedangkan contoh vokal yang diletakkan di samping dari huruf konsonan yang pertama, itu contohnya adalah huruf E, huruf Y, huruf E, huruf Y, O, Yo, A, Ya. Terakhir ada huruf I. Contohnya adalah huruf E yang disambungkan dengan huruf ieng, yaitu E. Jadi dia harus nempel di sampingnya huruf konsonan pertama. Begitu pula huruf konsonan Y, huruf vokal Y. Huruf vokal Y itu karena dia ada ini ya, tancepannya, jadi dia harus ditancapkan di samping huruf vokal yang pertama. Begitu pula huruf O, lokasinya juga di samping, dan juga huruf ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya untuk membedakan mana vokal yang diletakkan di bawah dan konsonan yang letaknya di samping, itu sebenarnya kita bisa lihat dari bentuknya aja. Kalau konsonan-konsonan yang bentuknya seperti meja gini, ada tatakannya, ada kakinya, itu biasanya kita letakkan di bawah. Tapi kalau bentuk-bentuk vokalnya berdiri, nggak punya tatakan, itu otomatis mereka harus ditempelkan di samping konsonan yang pertama. Seperti itu ya. Jadi kamu bisa perhatikan beda-beda bentuknya, lalu itu nanti kamu bisa tahu, oh ini ditaruhnya di bawah atau taruh di samping konsonan tersebut. Nah, di sini ada worksheet sebagai latihan kamu juga bagaimana menggabungkan huruf konsonan plus vokal tunggal. Ya, contoh di sini, ini adalah huruf G. Di sini sudah saya tuliskan huruf-huruf Hanggelnya. Dari bawahnya juga adalah itu dibaca sebagai alfabet apa ya. Jadi yang atas ini, baris atas ini adalah baris-baris konsonan yang ada di huruf Hangul. Kemudian yang di sebelah kiri ini yang menurun itu adalah huruf-huruf vokal Hangul jenis vokal tunggal. Bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kita gabungin aja dulu. Ini kan konsepnya kita konsonan plus vokal tunggal ya. Berarti kita taruh dulu ini vokalnya, konsonannya dulu. Misal ini adalah konsonan giok atau huruf G. Nah, lalu kita mau gabungin sama huruf A. Huruf A ini kan bentuknya berdiri ya.
Bentuknya berdiri berarti dia harus diletakkan di samping huruf G, yaitu seperti ini. Pertama giok, kemudian kita tulis menjadi A. Bacanya menjadi ga. G plus A jadi ga. Kemudian ada yang contoh huruf sanggiok. Sanggiok itu adalah huruf giok tapi double, giok kembar ya. Tapi bacanya adalah huruf K bagi orang Indonesia. Huruf K. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu dengan huruf A, kita tinggal sambungkan di samping dari sanggiok tersebut menjadi K, A. Dibaca menjadi K. Begitu pula ini adalah huruf nian. Huruf nian ini adalah pengganti huruf N. Pengganti huruf N, kemudian jika diletakkan dengan huruf A yang ada di sampingnya, dia akan otomatis dibaca na. Na. Nanti untuk yang selanjutnya, kamu bisa coba latihan sendiri di rumah. Tinggal nurunin aja ini huruf D atau huruf diget ditambah dengan huruf A, bagaimana posisinya. Nanti bacanya otomatis akan menjadi da. Atau sang diget seperti ini, dia posisinya bagaimana, ditambah dengan huruf A, jadi nanti otomatis dibacanya menjadi ta, dan seterusnya seperti ini, kamu bisa lengkapi. Untuk kita sekarang coba dengan contoh vokal yang kedua ya. Contoh vokal yang kedua adalah huruf giok ditambah dengan huruf O. Huruf giok ditambah dengan huruf O. O itu kan posisinya berdiri juga, seperti huruf A. Nah, itu dia otomatis diletakkannya di samping. Menjadi G dan O, otomatis dia akan menjadi baca go. Begitu pula dengan huruf sanggiok, seperti ini. Kalau ini kan tinggal gabung seperti atas ya. Tinggal kamu tempelin yang atas, ditambah sebelah kanannya itu huruf O. Jadi bacanya ko. Seperti itu. Nanti selanjutnya kamu bisa coba latihan, mencocokkan dari tabel ini dengan tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, sambil kamu nanti latihan baca. Contoh yang ketiga ini adalah vokal tunggal yang posisinya ada di bawah konsonan. Yaitu pertama ada, kita gabungkan sama huruf giok ya. Huruf giok atau huruf G. Kita masukkan ke sini. Menjadi gabungannya dengan O. Jadi go. Seperti itu ya. Atau nanti yang sebelahnya huruf K digabungkan dengan O menjadi ko. Seperti itu. Nanti kamu akan lama-lama akan terbiasa bagaimana cara menggabungkannya kalau kamu sudah berhasil mengisi semua kotak-kotak yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat ke bab yang selanjutnya, yaitu konsonan plus vokal ganda. Nah, konsonan plus vokal ganda ini konsepnya sama juga seperti yang pertama tadi. Kalau misalnya vokalnya yang pertama kita contoh adalah bunyi E. Vokal E, yang pertama adalah huruf giok digabungkan dengan huruf E, yaitu huruf G plus AE, dibacanya menjadi G. G, seperti itu ya. Kemudian huruf selanjutnya ada sanggiok atau pengganti huruf K, kemudian digabung dengan huruf vokal AE, otomatis dia ada di sampingnya juga karena dia posisinya berdiri ya, menjadi ke. Ke. Contoh yang ketiga adalah huruf N atau nian. Kalau bertemu dengan vokal E otomatis dia menjadi ne. Gitu ya. Jadi dari sini kamu udah bisa lihat ya patternnya ya, bentuknya. Bahwa kalau ini disambungkan dengan vokal yang berdiri, otomatis dia diletakkan di samping dan dia akan membunyikannya sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Ini belum ada contohnya yang huruf vokal yang diletakkan di bawah ya, kebetulan. Ini aku kasih contoh yang satu, yaitu di sini ya. Pertama, kita buat dulu, kita cocokkan dulu nih. Dari kolom yang pertama adalah huruf G. G, lalu kita gabungkan dengan vokal wa. Nah, menjadi bacanya GWA atau gua.
Gua, bacanya seperti itu. Atau yang bawahnya lagi, yaitu yang ini. Ini yang ada saya di sebelah kursor mouse-nya, itu adalah huruf vokal W, W-A-E. Kalau mau kita gabungkan dengan huruf konsonan giok gimana? Ya kita tulis dulu huruf gioknya. Kemudian kita kasih huruf O dan E. Jadi bacanya otomatis menjadi gua. Seperti itu. Nah, kalau kamu mau contoh sekali lagi, yang ini, yang pangku yang pertama, huruf yang ditaruh di bawah yang pertama, yang ketiga, itu adalah huruf W. Huruf W, dia perpaduan antara vokal O dan vokal I, jadi W. Berarti kalau mau digabungkan dengan huruf giok, kamu tinggal menambahkan huruf G, kemudian huruf O, dan huruf I. G, berarti dia dibacanya G plus W. Sama dengan bacaannya jadi gue. Seperti itu ya. Nah, ini coba latihan membaca. Kalau kamu sudah mengerjakan kedua halaman worksheet tadi, itu biasanya sih sudah mulai lancar ya cara-cara menggabungkan hurufnya. Nah, sekarang kalau sudah lancar cara menggabungkan hurufnya dan cara menulisnya, kamu coba latihan dengan membaca huruf-huruf Korea ini. Kamu coba latihan baca tanpa ada romanisasi seperti yang saya tunjukkan ini ya. Kalau atas ini kan saya masih tunjukkan ya, bacanya adalah ilgo boseo. Ilgo itu artinya adalah baca, boseo itu adalah kalimat perintahnya. Jadi coba bacalah ya. Coba bacalah. Nah, ini sengaja nggak saya kasih romanisasinya agar kamu membacanya semakin lancar. Karena kan tadi sudah belajar nulisnya, gabung-gabungannya. Sekarang kamu coba baca. Yang pertama ini. Ya. Kira-kira ini bacanya apa? Iya, bacanya Y. Y. Y artinya iya atau baik. Ini biasa dikatakan kalau konteksnya sopan ya. Jadi iya itu ada ne, ada Y. Ne boleh lah dikatakan buat konteks formal dan kasual, tapi kalau memang dalam situasi yang benar-benar formal, misalnya dalam meeting atau dalam konferensi, itu biasanya mereka mengatakan Y. Y. Seperti itu ya. Contoh kedua adalah bacanya apa? Contoh kedua dibaca podo. Podo. Po, ini adalah gabungan dari huruf P dan O, huruf PH dan O, po. Kemudian di sebelahnya adalah to. To, ya. T-O. To. Artinya anggur. Nih, untuk yang ketiga, bacanya apa? Ya, yang ketiga bacanya adalah jada. Jada. Jada artinya adalah tidur. Dia adalah kombinasi dari huruf J, kemudian ada huruf A, kemudian ada huruf D, dan selanjutnya ada huruf A. Jada. Jada. Artinya adalah tidur. Oke. Selanjutnya ini pasti gampang banget ya. Bacanya apa? O. Huruf O ya. Bacanya adalah O. O itu artinya adalah 5 di dalam bahasa Korea. O artinya adalah 5. O. Untuk contoh yang kelima, coba kamu bacanya apa nih? Ya, bacanya adalah uyu. Uyu. Uyu artinya adalah daging sapi. Uyu artinya adalah susu sapi. Uyu. Ya. Ini adalah pertemuan dari huruf ing dan huruf u, akhirnya dibaca u, bukan ngu ya. Kemudian ada huruf ing atau ng dibaca dengan digabungkan dengan huruf u. Jadi u. Jadi bacanya bukan ngu, tapi adalah uyu. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya. Oi. Oi. Oi artinya adalah timun. Ya. Oi artinya adalah timun. Contoh selanjutnya adalah we. We. We artinya adalah mengapa. Selanjutnya, yang selanjutnya ini. Baiklah, itu bacanya adalah we, wo, yo. We, wo, yo. Biasanya kalau orang Korea cepat-cepatnya bilangnya we, wo, yo. We, wo, yo. Gitu ya. Ini adalah we, wo, yo artinya adalah mengingat atau mememorize. Jadi ini konteksnya mengingatnya itu
kamu mau ujian besok, terus sekarang hari ini malam kamu lagi mengingat semua pelajaran-pelajarannya agar besok pas ujian ingat apa aja, seperti itu ya. Selanjutnya ada ini, wiye, 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 wiye artinya adalah di atas, wiye. Selanjutnya ini adalah uwa, uwa, uwa artinya adalah wah, seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat ekspresi bagi orang Korea. Kalau kita misalnya wah seperti itu ya. Tapi kalau di orang Korea biasa bilang wah, 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 seperti itu ya. Contoh yang selanjutnya ada choyo, choyo, choyo artinya adalah menari, choyo. Jadi menari itu aslinya kata-katanya adalah cupta, cupta. Nah, cupta kalau mau diubah menjadi bentuk yo, berakhiran yo, karena kalau kita bilang cupta ke orang yang lebih tua kan nggak sopan ya. Jadi harus diganti menjadi huruf yo akhirannya, maka penggantinya menjadi choyo, choyo, cumel choyo, menari. Selanjutnya yang terakhir, towoyo, towoyo, towoyo artinya adalah gerah atau panas, udaranya gerah atau panas itu towoyo, towoyo. Towoyo ini berasal dari kata topta, topta. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua daripada kita, kalau kita ngomong topta itu tidak sopan ya. Karena tidak sopan, makanya kan kita harus berakhiran dengan aoyo atau semnida. Tapi sekarang kita ambil contohnya dengan berakhiran yo aja, yaitu dari kata dokta menjadi kata towoyo, towoyo, seperti itu ya. Itu tadi bahasan kita hari ini. Jadi tolong kamu coba kerjakan dulu worksheet yang ada di halaman yang ketiga dan keempat tadi. Nanti kalau misalnya kamu sudah selesai mengisi semua worksheetnya, kamu bisa capture dan kirim dengan mungkin bisa share Instastory atau boleh DM ke admin@koreago_idn untuk kita bisa bantu cek apakah sudah benar penulisannya atau belum ya. Sampai ketemu di sesi free selanjutnya besok malam jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Sampai ketemu besok.